Acara ini dipersembahkan oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV 9 Nusantara? Kali ini kita hadir secara langsung dari Diandra Convention Center untuk bisa menyapa Anda di seluruh penjuru tanah air. Karena memang kalau sudah berbicara tentang Indonesia, sebuah bangsa yang besar, Indonesia memang hadir dengan keberagaman. Indonesia tidak mungkin bisa diwakilkan oleh satu atau juga dua kelompok saja. Karena memang seluruh elemen di bangsa ini memberikan kontribusi yang sama. Tapi yang pasti ketika berbicara soal keberagaman, ini dalam perjalanannya tentunya memiliki banyak sekali tantangan. Di mana untuk hari ini kita akan berbincang mengenai keberagaman, jadi simfoni kebangsaan. Ini sebuah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa merawat begitu ya, tetap merajut sebuah keberagaman yang ada di Indonesia. Karena memang untuk hari ini kita live dari Diandra Convention Center dan kita untuk dialog kebangsaan di hari ini, simfoni kebangsaan meneguhkan kebangsaan, memperjuangkan keadilan. Siapakah yang tengah bersama dengan saya untuk kali ini? Ini tentunya akan memberikan banyak sekali informasi kepada Anda, pemirsa TV 9 Nusantara. Saya akan langsung perkenalkan saja beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang merupakan Ketua DPP Partai Nasdem. Ada Kak Willy Aditya. Apa kabar Kak Willy? Alhamdulillah Mbak Eli. Semoga sehat. tetap semangat menyapa warga kota Surabaya, pemirsa TV 9 Nusantara. Begitu ya Kak Willy ya? Terima kasih. Semangat selalu. Semangat. Insya Allah baik. Akan lebih lengkap karena memang dialog kita, dialog kebangsaan kita di hari ini akan lebih lengkap. Karena hadir juga beliau merupakan akademisi dari UNER, ada Bapak Dr. Listiono Santoso. Apa kabar Pak Listiono? Alhamdulillah baik. Kabar baik juga? Alhamdulillah sehat. Nah ini memang sebuah tantangan tersendiri kalau sudah berbicara soal meneguhkan kebangsaan begitu Kak Willy. Saya ingin mulai dari Kak Willy dulu. Nasdem boleh dikatakan sering sekali mengeluarkan narasi-narasi kebangsaan yang bagaimana kita tetap harus merawat sebuah perbedaan, kebinekaan dan sebagainya. Kenapa? Apakah memang ini suatu hal yang penting untuk harus terus dan selalu digaungkan Kak Willy? Ini bukan hanya penting, tapi hal yang fundamental. Fundamental baik. Kita patut bersyukur karena the only one di kolong langit ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Baik. Arab itu satu bangsa, sekian negara. Eropa itu satu bangsa, satu negara. Baik. Indonesia ini kalau kita kenal PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, ini adalah negara yang berbangsa-bangsa. Negara berbangsa, baik. Aceh sudah jadi negara sebelum Indonesia ada. Ngayog Jogarta Hadiningrat, Bugis Makassar, baik, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Indonesia merdeka itu sebuah hal yang dikatakan oleh Ben Anderson community imaginer. The imagine community. Hal yang gak terbayang, gak mungkin ada negara yang berbangsa-bangsa, kulturnya berbeda, bahasanya berbeda, latar belakangnya berbeda, secara geografis berserakan, tapi ada sebuah spirit, baik, kita bisa bersama-sama. Nah tentu ini suatu anugerah yang tidak hanya disyukuri, tapi kata Mbak Eli tadi bagaimana merawatnya. Tapi merawat sebuah perbedaan itu tentunya tidak mudah ya Kak Willy ya. Nah, ada tantangan yang sangat luar biasa di sana. Perbedaan adalah sebuah sunatullah. Oke, baik. Orang kembar aja berbeda, bahkan terjadi pertentangan antara pikiran dan hati. Nah, apalagi kita bernegara dan berbangsa. Nah, baik. Tentu ini bukan suatu hal yang given ya. Negara hadir sebagai sebuah poros. Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan yang ada bukan dihilangkan, tapi kita hidup dalam sebuah spirit bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, dia memiliki sebuah ikatan. Nah, ikatan ini dulunya itu adalah senasib sepenanggungan. Karena apa? Sama-sama dijajah oleh kolonialisme, sama-sama ingin merdeka, dan sama-sama ingin membentuk sebuah entitas baru. Rasa itu yang menyatukan hingga kini. Itu suatu hal yang sifatnya imajiner. Baik. Nah, konteks inilah yang kemudian kita tidak bisa
hadir begitu saja. Baik. Ada beberapa tantangan, time change, people change ya. Setiap zaman, kalau dulu Bung Karno pernah berpesan kepada kita, jikalaulah tugas sejarahku melawan kolonialisme dan memerdekakan Indonesia, tugas sejarah kalian lebih berat dari saya. Karena kalian berperang melawan keluarga, sanak famili kalian sendiri, yang kemudian notabene bisa mengingkari cita-cita republik atau semangat republik itu sendiri. Oke, itu yang berbeda begitu ya, yang menjadi sebuah tantangan. Saya ingin coba dilengkapi, Pak Listiono, dari Anda melihat upaya-upaya untuk bisa merawat kebangsaan itu sendiri seperti apa Bapak yang terjadi di negeri kita? Terima kasih Mbak Ike. Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Willy. Kak Willy, baik. Bahwa negeri ini adalah wonderful Indonesia, negeri yang luar biasa, luar biasa karena kita adalah negara yang dibangun atas berbagai perbedaan-perbedaan itu. Makanya saya mengatakan bahwa kenapa kemudian negara kita itu memilih konsep nation state, negara bangsa, bukan negara kota, bukan negara suku, bukan juga negara agama. Ini menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang memang dibangun atas dasar perbedaan-perbedaan itu. Ya kan? Kalau Bang Willy tadi mengatakan di banyak daerah, di banyak negara itu ada satu bangsa, satu negara. Indonesia adalah negara yang luar biasa, satu negara menyunggi banyak bangsa. Di banyak negara itu satu bangsa disunggi oleh banyak negara, satu bangsa disunggi oleh banyak negara dan masih terjadi konflik di mana-mana itu loh. Indonesia satu negara menyunggi banyak bangsa. Ini kan wonderful itu loh. Tidak ada negara seluar biasa Indonesia yang punya pengalaman baik dalam mengelola perbedaan. Berarti itu, versi Pak Listiono, konflik-konflik yang terjadi walaupun itu sekecil apapun, kita masih tetap bisa meredam dengan baik, begitu ya Pak ya? Anasir-anasir kecil. Sebenarnya kita sudah punya pengalaman begitu luar biasa mengelola perbedaan-perbedaan. Apa yang membuat itu tetap bisa terjaga di Indonesia Pak? Kesamaan ideologis, kesamaan nasib sepenanggungan, imagine community yang disampaikan oleh Bang Willy tadi, bahwa kita punya imagine komunitas bayangan yang membayangkan tentang sebuah negara yang adil dan makmur yang namanya Indonesia itu loh, yang dibangun atas dasar perbedaan itu. Konsep nation state, konsep negara bangsa itu kan menganalogikan bahwa di depan negara semua bangsa itu setara. Di depan negara itu semua bangsa itu setara. Artinya apa? Meskipun Jawa itu mayoritas, bukan berarti kemudian Jawa itu anak emas di negeri ini. Meskipun Islam itu anak emas, bukan berarti Islam itu anak emas di negeri ini. Di hadapan nation state, di hadapan negara bangsa, tidak boleh ada yang jadi anak emas, tidak boleh ada yang jadi anak tiri, semuanya adalah anak emas. Tidak ada yang teristimewa. Tidak ada yang termarginalisasi. Itu konsep nation state. The founding fathers kita sudah merumuskan secara genuine dengan itu. Makanya kenapa kita memilih konsep nation state? Bukan negara kota, bukan negara agama, bukan negara kesukuan. Ini luar biasa dan warisan itu harus kita rawat secara baik. Nilai ini adalah nilai yang harus terus diperjuangkan. Kalau Bang Willy tadi mengatakan, apakah ini penting? Ini tidak hanya penting, ini fundamental dalam negeri ini. Makanya nilai kebangsaan itu adalah sebuah nilai yang harus terus-menerus diperjuangkan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Karno, mengutip kayak Bang Willy tadi. Sebagai sebuah negara, kita itu sudah selesai, tapi sebagai sebuah bangsa, kita masih berproses. Harus terus dirawat tadi ya? Harus berproses, karena masih ada sekelompok kecil orang yang menggaungkan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi penting. Sesuatu yang berdasarkan pada politik primordial, sesuatu yang berdasarkan pada politik kesukuan dan sebagainya. Padahal itu ya hanya ditertawakan oleh warga bangsa kita itu. Baik. Kak Willy, ini ngobrol soal perbedaan begitu kan. Ini di tengah-tengah kita tengah menantikan begitu ya kehadiran Bapak Anies Baswedan begitu. Kalau sudah berbicara perbedaan, Nasdem ini dikatakan berani hadir dengan sesuatu yang berbeda, mencuri start untuk bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ini mungkin bisa coba diberikan gambaran tersendiri. Apa yang menjadikan Nasdem begitu paling tidak sangat antusias untuk bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda itu? Saya minggu kemarin menulis di Harian Media Indonesia tentang melihat hutan pada pohon. Bagaimana itu? Artinya apa yang diikhtiarkan oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, tidak terlepas dari basis kecintaan beliau kepada negara bangsa. Beliau standpointnya adalah why not the best. Dulu Nasdem mendukung
Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dibilang Nasdem penista agama. Habis itu Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, lalu dibilang Nasdrun gitu. Nah ini dia, sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Willy, kita ucapkan dulu begitu ya. Selamat datang ini kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi memang di Diandra Convention Center untuk hari ini seluruh masyarakat di Jawa Timur ini tengah berkumpul begitu ya Kak Willy. Sama-sama kita menantikan kehadiran dari Bapak Anies Rashid Baswedan untuk bisa menyapa seluruh relawan yang ada di Jawa Timur. Jadi memang kehadirannya sangat dinantikan dan mungkin bisa kembali dilanjutkan Kak Willy untuk tadi apa yang sudah menjadi pertanyaan saya? Poinnya adalah Ketua Umum Partai Nasdem ingin putra-putri terbaiklah yang menjadi pemimpin. Baik. Bahwa bicara latar belakang, tidak adil kita menghakimi orang dari latar belakang. Kita Indonesia ini bukan tadi dibilang, bukan dominasi agama, bukan salah dominasi satu etnis, ya? bukan. Tapi adalah integritas, jejak rekam, kapasitas, kapabilitas. Itulah yang kemudian harus kita rujuk sebagai referensi utama dan preferensi utama. Nah, Pak Surya kebetulan adalah salah seorang putra Indonesia yang memiliki keberanian untuk berkata yang hitam itu hitam, yang putih itu putih, yang emas itu emas, yang loyang itu loyang. Nah, inilah konteks bagaimana banyak orang memahami itu tapi tidak memiliki keberanian. Nah, perubahan itu selalu membutuhkan sebuah lompatan yang bernama keberanian. Nah, Pak Surya kemudian dia selalu mengedepankan. Kita lihat di sini orang belum mengendorse Bu Khofifah, beliau sudah mengendorse. Orang belum kenal Ridwan Kamil, beliau sudah endorse Ridwan Kamil. Artinya apa? Benar-benar menjadi awal begitu ya. Siapapun itu tetap dalam frekuensi yang sama, tetap dalam narasi yang sama, tetap dalam keberpihakan yang sama, yaitu yang terbaiklah yang akan memimpin republik, yang akan memimpin publik. Kak Willy, apa sebenarnya yang diharapkan penerimaan masyarakat? Itu artinya semacam ada edukasi begitu ya di dalamnya untuk masyarakat di seluruh Indonesia berkaitan dengan apa yang disampaikan Kak Willy ini. Saya dulu waktu mahasiswa sering diajarkan mendidik kekuasaan dengan perlawanan, mendidik kekuasaan dengan perlawanan. Kali ini? Mendidik rakyat dengan pergerakan. Baik. Artinya apa? Kita Republik ini begitu beragam. Baik. Spirit itu yang harus kita pertahankan. Ini bukan hanya bukan hanya satu golongan, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu partai, tapi spirit founding father kita itu semua untuk semua. Dan ingat, berpikir berkeadilan itu mulai dari pikiran. Baik. Kalau kita sudah diskriminatif dari sejak di dalam pikiran, awalnya, semuanya akan melihat itu diskriminatif ya. Baik. Semua akan kita lihat secara ya kecil, ya besar, ya timpang gitu. Nah, Pak Surya menjadi martir dalam hal ini untuk kemudian dicaci sama orang, tapi kemudian mata kita melek. Bahwasanya hal yang terpenting adalah siapa yang kemudian anak negeri, putra putri yang kemudian memiliki kapasitas, kelayakan. Nah, di sanalah kemudian harus ada yang menjadi icebreaker. Nah, dalam hal itu tentu satunya kata dan perbuatan. Selama ini kan orang lain di bibir, lain di hati gitu. Apalagi di tindakan kan gitu. Nah, konfirmasi seperti ini, Pak Surya adalah orang yang kemudian mencoba membuka gitu. Jangan terjebak waktu sidang promovendus doktoral beliau di Universitas Brawijaya beberapa saat yang lalu. Beliau mengatakan politik identitas itu suatu hal yang memiliki 3 layer. Satu ada good. Ya, politik identitas kita merdeka dari politik identitas, pribumi. Ya? Berarti menurut Kak Willy politik identitas itu tidak serta-merta harus begitu ya, kita telan, kita identikan dengan sesuatu yang negatif begitu ya? Itu satu hal yang given. Saya seorang Madura, saya seorang Bugis, Makassar, Bali,
satu hal identitas. yang given. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Oke, baik. Yang kedua ada identitas yang sifatnya bad. Ketika dia eksklusivitas. Dia memberikan sebuah proses yang kemudian berjarak. Dia hidup homogen. Jadi sepanjang kita memaknainya dengan tepat, identitas itu justru sangat dibutuhkan. Salah satu yang menjadi triggernya adalah identitas. Oke, Dan baik. yang kemudian ada memang politik identitas yang destruktif. Oke. Di mana itu dijadikan sebuah proses dagangan politik dan kemudian memiliki daya rusak yang luar biasa. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Pak Surya. Oke. Bahwasanya ingat loh, nation state kita belum selesai. Kenapa? Kita masih harus terus berjalan begitu ya. Dengan sebuah mimpi-mimpi besar. Oke, baik, Tapi baik. dia membutuhkan sebuah gizi, sebuah peta jalan yang dinamakan dengan common project. Gitu. Oke. Nah ini yang kemudian proyek mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia itu bagian dari common project. Oke, baik. Nanti saya akan coba gali lagi dari Kak Willy. Sepertinya saya masih akan ada banyak pertanyaan, tapi saya ingin dinetralkan ini, Pak. Pak Listiono, satu yang ingin saya dapatkan dari jenengan, perbedaan itu nggak salah, beda itu nggak dosa. Boleh kita hadir dengan sesuatu yang berbeda, karena memang Indonesia lahir dengan sebuah keberagaman. Begitu, Pak. Monggo. Bagaimana Anda bisa menambahkan? Itu sifat nature kita, sifat alamiah kita memang berbeda-beda itu loh. Menjadi Jawa, menjadi Sunda, menjadi Madura itu kan kodrati. Apakah ada orang yang bisa memilih menjadi apa itu? Saya sebagai orang Jawa apakah bisa memilih wah saya nggak mau lahir sebagai orang Jawa, tapi saya mau lahir sebagai orang Eropa. Tidak bisa seperti itu kodrati. Itu adalah sesuatu identitas yang melekat di dalam kodrati itu. Nah, yang tadi disampaikan dalam konteks politik kita, identitas itu menjadi sesuatu yang menyusun kebangsaan ini. Ya kan? Menyusun kebangsaan ini. Maka yang menjadi penting adalah bagaimana identitas tetap terjaga, terawat satu sama lain, itu bukan menjadi anasir-anasir untuk konflik satu sama lain, tapi saling bersilaturahim, saling kolaborasi dan sebagainya. Kebangsaan kita memang disusun atas pelbagai identitas tadi. Ya, yang menjadi penting adalah bagaimana identitas tetap dikukuhkan dengan tidak menegasikan yang lain. Itu yang menjadi penting. Nah ini ya, karena memang sifat nature kita, sifat kealamiahan bangsa Indonesia memang lahir dari berbagai identitas, etnisitas, kebahasaan yang berbeda, agama yang berbeda satu sama lain, itu dirawat dan dijaga. Makanya semboyan kita namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda memang begitu ya. Makanya saya ingin mengatakan begini, ibarat sebuah... baik, kita ucapkan dulu, kita greeting selamat datang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita di Diandra Convention Center. Selamat datang Bapak di kota Surabaya. Wah, sangat luar biasa sambutan dari seluruh warga di Jawa Timur. Baik, ini memang di tengah-tengah kita pemirsa, kita tengah menyambut kedatangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang memang sedianya sudah dinantikan oleh seluruh warga di Jawa Timur, yang dimana untuk hari ini kita tengah berkumpul ya di Diandra Convention Center. Tentunya ini masih banyak sekali rangkaian acara, jadi nanti Anda bisa tetap menyaksikan seluruh tayangannya di TV 9 Nusantara. Kita kembali bersama dengan dua tamu saya. Ini berbicara soal Pak Anies Baswedan. Saya ingin ke Kak Willy sebelum saya kehabisan durasi. Kenapa Pak Anies Baswedan, Kak Willy? Kenapa Anies? Iya. Anies adalah sintesa dari dua kepresidenan. Anies memiliki visi yang sangat luar biasa, memiliki perawakan seperti SBY, intelektual seperti SBY, dan Anies juga memiliki kecenderungan bekerja seperti Jokowi. Inilah kemudian yang menjadi sintesa dari dua orang ini, dan Anies adalah seorang yang kemudian bisa menjadi simbol tantangan zaman kita ke depan. Bagaimana seorang Anies, orang yang kemudian memiliki pergaulan internasional,
memiliki jejak rekam yang luar biasa. Baik. Dan ini yang dibutuhkan oleh kelanjutan kepemimpinan Jokowi. Oke. Bagaimana Indonesia pernah menjadi epicentrum di Asia, bahkan di dunia. Indonesia menjadi inisiator Ganevo ya, dan lain sebagainya, non-blok. Nah, kita rindu ada pemimpin yang bisa mempersatukan lagi spirit Asia, Afrika, negara-negara yang sedang berkembang. Nah, ini ada di dalam figurnya Anies Baswedan. Jadi baik. Anies adalah seorang pemimpin yang terlahir dari sebuah kehendak zaman, zeitgeist namanya, yang kemudian ini yang dipromosikan oleh Pak Surya. Jadi ini suatu hal yang kemudian kelanjutan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. SBY, Jokowi, dan kemudian sekarang it's time for Anies Baswedan. Baik. Saya nyambung ya. Nyambung ya. Nyambung, monggo Pak Listiono, ada yang bisa ditambahkan. Saya mencoba bicara pada konteks 2000. Bagaimana Pak? Bahwa politik kita itu harus menjadi politik yang penuh gagasan. Baik. Politik yang penuh imajinasi. Politik yang penuh dengan narasi-narasi yang baik gitu loh. Nah, itu harus dihadirkan oleh sosok kemampuan dan kapasitas untuk itu. Sehingga politik itu harus jadi forum yang sehat untuk mengedukasi publik. Ya kan? Makanya kalau politik itu dikelola dengan cara imajinatif, penuh dengan gagasan, penuh dengan narasi, maka pasti akan ada wacana-wacana yang dibangun secara produktif dalam wacana politik itu. Bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bukan sesuatu yang justru malah mereduksi nilai kebangsaan itu. Maka 2024 ke depan itu harusnya kita semakin menyadarkan bahwa, saya mengutip katanya Hannah Arendt, politik itu adalah seni mengabadikan diri, kita mau dikenang menjadi apa sebenarnya. Ya kan? Apakah mau dikenang menjadi pahlawan atau mau dikenang jadi pecundang? Politik adalah ruang yang paling potensial untuk mengabadikan diri kita, mau dikenang sebagai orang yang bermanfaat untuk kepentingan publik itu loh. Nah, melalui politik maka semua masyarakat akan tahu bahwa sesungguhnya politiklah jalur yang paling utama dalam rangka untuk kepentingan kebangsaan itu. Makanya saya lebih suka bahwa politik ke depan adalah politik yang penuh dengan narasi, penuh dengan gagasan. Perdebatan kita adalah perdebatan tantangan ini Kak Willy untuk Nasdem berarti. Ini tantangan buat Kang Willy itu loh. Nah, tantangan ini Kak Willy. Kalau kita jejerkan dari semua, ini bukan klaim ya, dari semua organisasi politik yang ada, the only one yang menawarkan gagasan itu Partai Nasdem dengan Restorasi Indonesia. Nasdem ini didirikan fully dengan politik gagasan. Saya ketua panitia Simposium Nasional Restorasi Indonesia yang melibatkan 4.000 intelektual Indonesia. Sahabat beliau Hidam Khalid waktu itu datang. Dan itu saya berkeliling ke 20 kampus di Indonesia. Kenapa? Karena kami yakin Indonesia merdeka lahir dari sebuah poros dialektika yang bernama Sidang BPUPKI. Orde Baru bisa mapan karena memiliki seminar Angkatan Darat 1 dan 2 yang kemudian melahirkan trilogi pembangunan. Sebuah kepemimpinan, apalagi rejim, itu tidak bisa hanya bertopang kepada figuritas semata-mata. Itulah namanya populisme. Kita ingin ini ada political engineering, backbone-nya itu adalah gagasan. Gagasan itu yang kemudian menjadi konsep. Konsep itulah yang kemudian menjadi program. Ini yang kemudian kita terus-menerus lakukan, bahwasanya restorasi Indonesia itu adalah sebuah spirit, dan kemudian itu dibacakan manifestonya oleh yang kita lulukan hari ini namanya Anies Rashid Baswedan. Dialah pembaca manifesto restorasi Indonesia itu. Baik. Pak Listiono, saya coba ingin Anda tarik pada karakteristik masyarakat Jawa Timur, Pak Listiono. Seperti apa kondisi yang ada, harapan kita ke depannya, begitu? Jawa Timur memang bukan wajah tunggal ya sebenarnya ya, karena kalau kita melihat pada riset-riset kebudayaan ada 10 kategorisasi masyarakat Jawa Timur. Ada Pandalungan, ada Arek, ada Osing, ada Mataraman, ada Madura Kangena. Itu kan beragam, tidak punya wajah tunggal. Tetapi saya melihat satu hal yang punya prototipe yang menarik Jawa Timur adalah masyarakatnya terbuka. Masyarakatnya terbuka, masyarakatnya adalah masyarakat yang egaliter. Ya kan? Makanya Mbak Ike bisa melihat tidak pernah ada anacer-anacer konflik yang terjadi di Jawa Timur yang nggak pernah ada. Relatif tidak ada. Meskipun terbuka, kelihatan agak keras. Orang mengatakan keras, padahal menurut saya enggak.
justru keterbukaan itu menjadi tempat mereka untuk saling bersatu dan sebagainya. Ini yang makanya Jawa Timur itu menjadi kadang-kadang menjadi barometer. Betul. Barometer politik nasional. Gitu. Ngobrol soal Jatim sebagai barometer politik begitu ya. Seperti apa Kak Willy? Ini hari ini kita juga hadir dalam rangka menyapa Jawa Timur begitu kan? Seperti apa ini? Coba ditanggapi. Ya, Indonesia lahir dari Jawa Timur. Oke. Bagaimana Cokro membuat sebuah spirit pan-islamisme, dan dia adalah bapak bangsa di mana semua aliran ideologi lahir dari Peneleh. Lalu kemudian lahir seorang Soekarno membawa sebuah nasionalisme yang baru, nasionalisme yang membebaskan. Dan hari ini Anies Baswedan, mbah buyutnya lahir dari Surabaya, di mana kemudian itu juga membawa spirit filantropi oleh kakeknya. Nah, proses ini adalah suatu kontinuitas. Maka kemudian Jawa Timur menjadi pusat republikan, pusat pergerakan. Maka kemudian semua bermula di sini dan semuanya berdialektika di sini. Ini adalah tanah yang bertuah. Oke, baik. Ini tentunya sebuah harapan besar juga untuk Jawa Timur. Walaupun itu berdialektika, mereka tetap dalam satu payung. Memajukan peradaban di bawah payung republik. Oke. Ada yang mungkin ingin ditambahkan Pak Listiono? Ini sepertinya berkaitan dengan Jawa Timur akan ada banyak hal begitu yang bisa kita bahas. Monggo Pak. Tapi saya sepakat dengan Bang Willy. Negeri ini banyak berutang budi pada Jawa Timur. Karena hampir tokoh-tokoh besar itu ya lahir di Jawa Timur. Jadi dia oleh satu orang kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis yang luar biasa. Sehingga memang kalau membicara tentang politik nasional tidak mungkin tidak ngomong tentang kondisi Jawa Timur itu loh. Sehingga percayalah kalau Jawa Timur aman, negara Indonesia aman gitu loh. Saya melihatnya begitu. Ketika Jawa Timur kondusif? Kondusif karena Jawa Timur itu representasi dari bagaimana bangunan politik peradaban itu dibangun. Politik kebangsaan itu dibangun itu loh. Kami di Jawa Timur itu kan hampir tidak pernah ada kelompok-kelompok yang merasa arogan dominan kemudian menegasikan kelompok-kelompok lain itu loh. Kita berdiri sama tegak gitu loh. Kita berdiri sejajar dalam ruang namanya negara itu loh. Nah, konstelasi politik kita harus dibangun ke arah sana, politik peradaban dan politik kebangsaan, bukan primordialisme dan sebagainya. Keterbukaan itu ada di masyarakat Jawa Timur. Oke, baik. Justru karena masyarakat Jawa itu terbuka, maka anasir-anasir potensi-potensi konflik itu kemudian bisa direduksi, bisa minimalisir dan sebagainya. Kak Willy, tadi pada saat kita datang ke sini saya melihat banyak sekali yang bertuliskan it's time to restorasi begitu ya. Ini sebuah lompatan yang memang diinginkan oleh Nasdem begitu kan. Mungkin bisa dijabarkan semangat seperti apa sih, melompat sejauh apa ini yang tentunya diharapkan oleh Nasdem untuk Indonesia, Kak Willy. Itu bahasa Jawa Timurnya wiswayahe. Wiswayahe. Sama seperti apa yang saya gunakan. Nah, ini wiswayahe, restorasi Indonesia. Oke, baik. Jadi karena kita mau memasuki Ramadan, wiswayahe kalau sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Wayai buko begitu ya. Harus berbuka, wajib hukumnya. Begitu juga it's time restorasi Indonesia, it's time Anies Baswedan. Ini waktunya Nasdem juara dan sekaligus presidennya Anies Baswedan. Insya Allah begitu. Ini kalau sudah berbicara calon yang diusung begitu kan, memang sudah sering sekali digaungkan. Publik pun juga menyatakan sebenarnya berbicara soal siapa yang diajak berteman begitu kan. Ini masih sangat dinantikan. Apakah memang hadir di Jawa Timur ini juga dalam rangka untuk bisa merajut kawan-kawan untuk bisa maju di 2024 nantinya? Insya Allah, kalau itu terjadi ya rezeki anak soleh gitu. Kita tentu ketika mendeklarasikan Anies, itu Pak Surya berpidato tentang why not the best. Artinya Pak Surya menginginkan presiden kita ke depan harus yang terbaik. Nah, kalau untuk pasangan calon adalah best of the best. Tentu kita ingin menghadirkan Dwi Tunggal, bukan ban serap, bukan tukang gunting pita, bukan, tapi memiliki suatu complementary, chemistry. Bagaimana tantangan ke depan, ada yang simbol, ada figur. Pak Anies kan menjadi figur solidarity maker ya. Tentu pendamping beliau harus memiliki kapasitas pemerintahan seperti Soekarno dan Hatta ya. Nah,
konteks ini yang kita butuhkan. Bangsa ini sedang mengalami banyak ujian, banyak cobaan. Tentu tadi kalau kita berbicara politik kebangsaan, di sanalah tantangannya. Bagaimana kita harus memiliki common project terhadap kebangsaan itu sendiri. Yang kita nantikan ini sudah saatnya Kak Willy dan juga Pak Listiono. It's time. Di dalam, begitu Wis ya, wayahe. it's time. Wes wayahe seluruh pemirsa TV 9 Nusantara untuk bisa menyimak rangkaian gelaran acara di hari ini. Jadi untuk dialog kebangsaan kita mesti kita sudahi dulu. Terima kasih kedua narasumber saya. Sukses selalu. Wes wayahe sukses begitu ya. Baik, terima kasih. Dan kita akan lanjut untuk bisa menyaksikan seluruh tayangan di TV 9 Nusantara untuk Anda. Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, berserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Jawa Timur. Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Timur, Bapak Emil Elisianto Dardak, beserta keluarga besar Partai Demokrat se-Jawa Timur. Ketua DPW Partai PKS, Bapak Irwan Setiawan, beserta keluarga besar Partai PKS se-Jawa Timur. Simpul relawan Anies Baswedan se-Jawa Timur. Dan Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Ibu Janet Suju Nadi. Dan beserta keluarga besar Partai Nasdem se-Jawa Timur. Menyatukan perbedaan, memperkuat jati diri bangsa, merajut persatuan Indonesia. Inilah Simfoni Kebangsaan. Untuk mengawali acara, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Eksan, Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, pemimpin kita Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Yang saya hormati Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali, yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur Bunda Janet beserta fungsionaris keluarga besar Partai Nasdem Jawa Timur, yang saya hormati Ketua Partai Demokrat Jawa Timur beserta keluarga Partai Demokrat, yang saya hormati Ketua PKS dan keluarga besar PKS, yang saya hormati para relawan, para hadirin hadirat, para ulama yang berbahagia. Marilah kita sejenak
bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul olehnya. Al-Fatihah. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya ghafir az-dzunub, wahai zat yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa pemimpin kami. Dosa saudara-saudara kami. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Raja di Raja yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Kau kendaki dan mencabutnya darinya. Engkau yang memuliakan orang yang Kau kendaki dan mencabut darinya. Semua kebaikan ada tinggal di tangan-Mu ya Allah. Berikanlah kebaikan itu kepada kami ya Malikal Mulk. Ya Allah, sesungguhnya kami tak pantas atas kemenangan, namun kami juga tak kuat atas kekalahan. Karena itu berikanlah kami, bantulah kami, tolonglah kami, turunkan ya Allah bala pasukan-Mu yang ada di langit dan di bumi, bersama-sama menyertai langkah perjuangan kami memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ya Nasrul Haqqi bil Haqq, wahai zat pembela kebenaran dengan kebenaran, jangan biarkan kami berjuang sendiri dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Nusantara ini. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, lapangkan dada seluruh penduduk Indonesia untuk menerima Bapak Anies memenuhi janji kemerdekaan para pendiri bangsa ini dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, di atas jalan kemenanganmu. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalan kemenangan kepada mereka yang diberikan kenikmatan, bukan jalan orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Ya mu'allifal qulub, wahai zat yang menyatukan hati, satukan hati kami ya Allah. Satukan hati partai-partai kami ya Allah. Satukan hati para relawan-relawan kami ya Allah. Para pecinta Anies Baswedan untuk mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan hati rakyat Indonesia. Jangan pecah kami, hilangkan iri dengki di dalam hati kami. Kami ikhlas dan ridha
bersatu dalam perjuangan ini ya Allah. Ya mughayyir al-ahwal, hawwil halana ila ahsanal ahwal. Wahai zat yang maha merubah segala keadaan, ubahlah keadaan yang terbaik kepada kami. Ubahlah keadaan mereka yang tidak menerima Pak Anies dapat menerima Pak Anies. Mereka yang membenci Pak Anies dapat mencintai Pak Anies. Mereka yang mengganjal Pak Anies memberikan jalan lapang kepada Pak Anies. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Surga bernama Indonesia yang kaya akan warna. Kita harus menjaga ragam kekayaan negeri yang tak tertandingi. Inilah sebuah negeri adibudaya bernama Indonesia.
Indonesia, tanah sajadah. Kita lahir di Indonesia. Indonesia, tanah tercinta. Indonesia, tanah tersayang. Indonesia adalah sepotong sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Lihatlah Indonesia, ada gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan. Di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Itulah Indonesia. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Indonesia, sepotong sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air yang subur, makmur dan indah. Kalau ingin tetap subur, makmur dan indah, harus diurus oleh budi pekerti yang indah. Harus diurus oleh budi pekerti dan hati yang bersih dan indah. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa yang mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, dengan benih-benih ketakwaan, dengan persatuan, dengan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Pohon durian berbuah kedondong, sekian saja dong. Surabaya cintaku, Pak Anies sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Saya ndak kuat turun, mohon. Indonesia Tanah Sajadah, Kiai Haji Zamwawi Imron.
Banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Di antara mereka yang percaya Pak Anies akan membawa kebaikan bagi negeri. Telah lahir puluhan simpul relawan dari berbagai latar belakang, segmen, dan golongan. Hadirin yang terhormat, kita sambut suara masyarakat Jawa Timur dan parade relawan yang telah lahir di Jawa Timur. Oh, nggih. Syarat Dan si bantu tuh Pak Anies. Kita memerlukan sosok sebuah pemimpin saya alim, saya ganteng, yang mengayomi dan membina masyarakat, utamanya dalam membina segi ekonomi kreatif. Saged menyejahterakan masyarakat Dan bisa membaur dengan masyarakat. Lebih sejahtera dan berkeadilan, gemaripa, lojinawi. Saya yakin Pak Anies akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Pak Anies sukses. Sukses untuk Pak Anies. Atur nuwun. Semangat Pak Anies. Lu apa tempe, sing penting Pak Anies eling karo rakyate. Pak Anies orangnya pintar. Ada simpul relawan Anies Baswedan. Jarnas. Tali dok, tali layangan. Pilihanku situ, Anies Baswedan. Milenial Perubahan akan mengajak 20 juta Gen Z dan milenial. AB Center akan menjadi motor pergerakan Anies Baswedan. Sri Kandi Jatim. Jangan remehkan the power of Mama. Bergerak Jatim. Bergerak, bergerak, bergerak. Siap, gerak. Jatim AP 24. Apa lu mau? Anies bisa. PMKM Anies Jatim. Anies akan berjuang untuk UMKM. Sobat Anies Jatim. Indonesia harus bersama orang baik. Jatim RI Anies 2024. Kami sampaikan, Anies bawa keadilan. Dutsanak Anies. Basamu Mako Kajadi. Jangkar ITS. Bahwa kami unggul dalam teknologi. Afi Jatim. Kami bekerja dengan ikhlas. Api. Wis wayahe, apik rek. P24 Jatim. Pantang pulang sebelum menang. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS. Tak tumbang dicerca, tak terbang dipuja. PGP Anies 2024. Kita ingin sebuah gagasan yang mensejahterakan rakyat. Nakes Jatim. Nakes bersatu, dukung Indonesia sehat, jiwa raga. Budayawan Jawa Timur. Kami dukung politik penuh rasa. Sobat Anies Milenial. Kita butuh kesejukan. Barisan Kompas. Tak mau ada sekat-sekat
yang memisahkan. Halo Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Baswedan. Dia seorang berwibawa, bersosialisasinya bagus sekali, kuat, tegar. Terbukti kinerjanya di Jakarta sama masyarakat itu supel, merakyat. Harapan saya untuk Pak Anies ke depannya, semoga Pak Anies bisa memberikan ruang dan kesempatan untuk anak muda Indonesia berkarya lebih baik ke depannya. Jadi saya berharap Pak Anies bisa memaruhkan rakyat kecil seperti saya ini. Biar perekonomian kita terangkat, biar Indonesia makmur. Bisa menjunjung nama baik negara dan bisa menstabilkan perekonomian di Indonesia. Saparua endi ternyat, arum manis ebedena. Saparua endi anak. Engak Pak Anies cek gendeng. Anies ganteng. Selesai. Masih ada puluhan lagi. Simpul relawan Anies Baswedan. Ini dia. Manis. Berjuang bersama memajukan negeri. Bara 24. Berjuang mewujudkan damai dan saling menghormati. Gas. Kita percaya pada realita ekonomi. Kita percaya bahwa Brother Anies Indonesia atau Bronis. Bro, siapkan masa depanmu. Gas spontan. Berjuang dengan tekad. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI. Wujudkan Indonesia bersatu. Sobat Anies Nasional. Soliditas berjuang bersama. ABRI 1. Derap langkah menuju perubahan. Permata. Engkaulah permata hatiku. Lawyer Jatim. Keadilan untuk anak negeri. Milenial P24. Mari bersatu majukan negeri. Payung Anies. Hujan siapa takut? Komandan. Satu komando, satu tujuan. Rapi. Rapikan barisan, wujudkan tujuan. Pejuang ABW. Kita butuh persatuan. Pejuang Gapoktan Anies. Kami kuat, tak terkalahkan. Bronis. Saya Ama, satu suara. Gerpas BW. Muda, berkarya, bergelora. Milenial Anies. Kita butuh teladan. Kuning, hijau, biru atau KIB. Kami siap untuk perubahan. SKI. Negara adil, makmur dan sejahtera. Persada. Gemah, Ripah, Loh, Sinawi. Aman. Aliansi Madura Nasional. Aman. Toto Tentrem, Kartora Harjo. Anies Wangi. Bersatu,
berjuang menang. Run! Menang! Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin semangat ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang menempat cita, hidup dalam kesatuan. Berkibarlah selalu bendera negeriku, menghias langit biru. Oh Indonesiaku, tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Berkibarlah bendera negeriku, Berkibarlah engkau di dadaku. tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin tepuk tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang menerapkan cita, hidup dalam kesatuan, hidup dalam Inilah simbol relawan Anies Baswedan se-Jawa Timur. Terima kasih Jarnes, Terima kasih Milenial Perubahan, AB Center, Sri Kandi Jatim, Bergerak Jatim, Jatim AP24, PMKM Anies Jatim, Sobat Anies Jatim, Jatim Erianis 2024, Dut Sanak Anies, Jangkar ITS, ASPI Jatim, API, Anies, P24 Jatim, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, Nakes Jatim, Budayawan Jawa Timur, Sobat Anies Milenial, Barisan Kompas, Manis Bara 24,
Gaspota, Abri Permata, Lawyer Jatim, Milenial P24, Payung Anis, Komandan, Rapi, Pejuang ABW, Pejuang Gapok Tananis, Bronis, Gerpas BW, Milenial Anis, Kuning Hijau Biru, KIB, SKI Persada Aman, Anis Wangi, RAN. Hadirin, kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilahkan untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, dan seluruh jajaran DPP Partai Nasdem yang hadir bersama. Yang saya hormati Ibu Janet Sujunadi, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bapak Irwan Setiawan. Yang saya hormati, yang kita sama-sama tadi dengar pembacaan puisi yang amat menyentuh, Kiai Haji Zawawi Imron, seluruh kader Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Nasdem. Dan yang saya cintai, saya banggakan, seluruh relawan Jawa Timur yang berkumpul di sini. Serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sore yang membahagiakan. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Surabaya, kembali ke Jawa Timur, dan kali ini bukan saja menemui Surabaya dan Jawa Timur, tapi menyaksikan kuatnya gelombang keinginan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dari tempat ini. Tadi kita menyaksikan sebuah pagelaran simfoni yang luar biasa. Saya duduk di depan, menyaksikan warna-warni sambil saya merenungkan sebentar. Di tanah ini, tahunnya 1945, bulannya November, akhir Oktober sampai pertengahan November, puluhan ribu keluarga mengirimkan anak-anak mudanya untuk bertempur. Lebih dari 20.000 orang dimakamkan dan Surabaya menjadi harum oleh para syuhada Indonesia. Mereka tidak mati sia-sia. Mereka memang pulang mendahului generasinya. 20.000 angkanya. Jauh lebih besar daripada Sekutu yang pada waktu itu paling sekitar 2000-an yang meninggal. Yang menghebohkan bukan sekedar
2 orang jenderal Inggris yang hilang dan meninggal. Itu memalukan bagi kekuatan sekutu. Tapi yang luar biasa adalah di balik 20.000 para pejuang itu ada keluarga-keluarga yang ibunya melahirkan pejuang, yang ayahnya mendidik menjadi pejuang, yang mengikhlaskan mereka untuk berangkat ke medan pertempuran, usianya belia dan tak pernah pulang. Secara hitungan pertempuran pada waktu itu pertempurannya kalah di Surabaya. Tetapi kita tidak kalah dalam peperangan. Justru Indonesia menang dalam peperangan lewat pesan dari Surabaya. Dunia menengok Indonesia dan terpesona dengan keseriusannya. Kemerdekaan yang dulunya dikirimkan pesan, kalau sekarang namanya di framing. Di framing seakan-akan kemerdekaan hanya keinginan kaum intelektual, keinginan orang sekolahan, keinginan mereka-mereka yang elit. Pada bulan November dibuktikan di Surabaya bahwa kemerdekaan adalah keinginan setiap anak bangsa Indonesia. Dari Surabaya, dari suplai pejuang Jawa Timur, bergaung ke seluruh dunia, di mana-mana membicarakan. Memang hitungan jumlah pertempurannya yang menang adalah sekutu, tetapi pesannya melampaui batas-batas teritorial waktu itu. Di mana-mana muncul simpati pada perjuangan. Perjuangan siapa? Perjuangan orang biasa, perjuangan yang tak melek huruf, perjuangan yang masih miskin, perjuangan yang masih belum terdidik, yang menginginkan Indonesia yang merdeka, maju dan adil bagi semuanya. Bukan fotonya, tapi rasa di balik foto. Bukan sekedar pekik merdekanya, tapi semangat yang ada di balik pekik merdekanya. Itu yang tidak bisa dibeli dan itu yang tidak bisa dihilangkan. Dan masuk ruangan ini, saya rasanya kembali menyaksikan peristiwa gelora dari Surabaya untuk Indonesia. Simponi tadi menggambarkan beragamnya Indonesia. Bangsa ini adalah bangsa yang amat beragam. Dan Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang warganya sangat beragam. Di sini berkumpul semua unsur dari suku Jawa, Madura, Kangean, Bawean, Tengger, Osing, Samin, dan segalanya. Dan banyak juga yang berdatangan datang ke Surabaya ini, membentuk sebuah masyarakat yang sangat bineka, yang sangat beragam. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa yang hebat bukan sekedar beragamnya. Keragaman ada banyak tempat, ada banyak negara. Tapi yang unik di tempat ini adalah di sini ada persatuan Indonesia. Keragaman adalah karunia ilahi. Kita syukuri keragaman itu sebagai sebuah karunia yang kita harus jadikan sebagai sebuah kebersamaan. Warna-warni itu indah ketika dia berderet membentuk pelangi. Keragaman itu indah ketika mereka bersatu membentuk simponi kebangsaan. Ketika keragaman tanpa persatuan, di situ menjadi rasa perih, pedih, masalah. Tapi ketika keragaman bersama dengan kebersamaan, di situ menjadi simponi yang amat indah. Dan tadi kita menyaksikan simponi yang luar biasa itu. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka yang bekerja mempersiapkan tadi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian saya hormati, menjadi satu Indonesia bukan sekedar sebuah proses yang terjadi sebentar, melewati proses yang panjang, yang satu peristiwa membentuk peristiwa berikutnya.
Yang satu peristiwa membuat kita maju ke fase yang lebih baik. Kalau boleh kita tengok sebentar ke belakang. Kita menjadi satu karena kita ingin merdeka. Mengapa kita ingin merdeka? Karena kolonialisme menghadirkan ketidakadilan. Dan merdeka adalah jembatan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka itu bukan sekedar untuk menggulung kolonialisme, tapi merdeka itu adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Fasenya sudah kita lewati 4 tahap penting. Kita akan masuk ke yang kelima. Apa fase itu? Menjadi satu yang beragam luar biasa, menyatakan diri satu bangsa. Tahun 1928 kita nyatakan ini adalah satu bangsa. Berbahasa persatuan satu, namanya bahasa Indonesia. Bayangkan unsur yang begitu banyak menyepakati satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bapak Ibu sekalian, cari di tempat lain. Tidak ada sebuah negara yang bisa menyepakati bahasa bersama sebelum hadirnya negara, kecuali bangsa Indonesia. Bahasa persatuan 1928 itu satu yang pertama, satu bangsa. 1945 kita masuk kepada fase satu yang kedua, yaitu kita menjadi satu negara, negara Republik Indonesia. Itu satu yang kedua. Sudah satu bangsa, alhamdulillah menjadi satu negara. Tetapi dalam perjalanannya kita belum benar-benar satu negara. Kita masih berada di fase Republik Indonesia Serikat. Sesungguhnya berpusat di Jogja, satu negara, Republik Indonesia dengan 15 negara bagian lainnya. Kita belum seutuhnya satu negara. Baru pada tahun 1950 satu yang ketiga menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat apa? Mosi Integral Natsir. Dimulai tanggal 3 April 1950, perjuangan negosiasi yang luar biasa, yang menarik. Semua unsur yang ada di sana menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, di atas kepentingan kelompok. Dalam waktu 1,5 tahun kembali menjadi Indonesia negara kesatuan. Bung Hatta menyebutnya, ini kata Bung Hatta, bukan kata saya. Proklamasi yang pertama adalah 17 Agustus 45, proklamasi yang kedua menjadi negara kesatuan 17 Agustus 1950. Itu adalah satu yang ketiga, menjadi satu negara kesatuan. Tetapi kita belum satu wilayah. Belum satu wilayah. Peristiwanya di Cirebon. Bung Karno dengan Juanda berada di pelabuhan Cirebon, menyaksikan kapal-kapal berbendera asing di pelabuhan. Lalu tanya, kenapa kapal-kapal ini berbendera asing? Lalu diceritakan, ya karena Laut Jawa itu laut internasional. Itu bukan wilayah Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia hanya tanahnya, airnya bukan Indonesia, airnya wilayah internasional. Tidak lama kemudian dideklarasikan, namanya Deklarasi Juanda. Itu satu yang keempat, kita menjadi satu teritori. Dunia mengakui? Tidak. Dunia mengatakan air itu perairan internasional, bukan milik Indonesia. Dan bangsa ini tidak pernah lelah dan tidak pernah takut untuk berjuang. Diperjuangkan di berbagai forum. Setelah 25 tahun perjuangan, 1982 diakui seluruh wilayah air Indonesia adalah tanah air Republik Indonesia. Tercapailah satu yang keempat, satu kesatuan. Hari ini batas-batas Indonesia di ujung. Kalau dulu batas Indonesia di tiap pulau, berubah satu kesatuan. Inilah satu yang keempat. Di tengah satu keempat ini kita sudah jalani lebih dari 40 tahun. Sejak tahun 82, 41 tahun kemudian. Tahun 2023 kita bersama-sama menyaksikan
Kita perlu memperjuangkan satu yang kelima. Kita ingin Indonesia ini bersatu. Kita ingin Indonesia punya kesetaraan kesempatan. Kita ingin Indonesia mendapatkan peluang yang sama. Siapapun lahir dimanapun punya kesempatan untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan pendidikan yang baik. Tidak ada sebuah tempat yang merasakan ketimpangan yang luar biasa. Karena itu ke depan satu yang kelima adalah satu perekonomian yang berkeadilan bagi semuanya. Inilah yang sekarang kita perjuangkan. Di tahun 2024 Indonesia memasuki sebuah fase kita menentukan arah berikutnya. Arah berikutnya bukan dengan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, bukan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat pemilu, teman-teman semua, pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Bagi kita-kita semua yang pernah punya pengalaman pramuka, yang pernah punya pengalaman pecinta alam, pasti punya pengalaman pengembaraan. Kalau mengembara satu kelompok, berangkat dari satu titik menuju ke titik yang lain. Setelah berjalan 2 jam, berhenti, buka kompas. Buka kompas, lihat di mana titik berangkat, di mana titik yang akan dituju. Apakah masih berada di dalam jalur yang benar atau jalurnya perlu ambil arus yang baru supaya bisa mencapai tujuan rencana awal ketika perjalanan ini dimulai. Jadi ketika kita berbicara 5 tahunan itu seperti kita sama-sama bangsa, tiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok ke belakang. Republik ini didirikan pertama kali untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, betul? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam ketertiban dunia. Tengok ke depan, apakah kita masih berada di situ? Kalau tidak, maka kita ambil jalur baru untuk menuju pada penuntasan rencana awal pendirian Republik ini. Jadi pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemilu itu menengok kembali Republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak memperjualbelikan jabatannya dengan nilai rupiah sebesar apapun. Mereka yang tidak memperdagangkan tanda tangan, yang tidak memikirkan saya dapat apa. Tanyakan pada keluarga-keluarga di Surabaya yang anak-anaknya meninggal dalam perjuangan, pernahkah ada dalam bayangan mereka bahwa saya kirimkan anak saya berjuang karena kelak saya akan dapat posisi di Republik ini? Tidak. Semuanya memikirkan masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Kita harus kembalikan spirit itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Orang-orang terpercaya, saya garis bawahi, terpercaya, bukan hanya kompeten. Bukan hanya kompeten, terpercaya. Terpercaya itu artinya apa? Minimal 3. 1, dia punya kompetensi yang baik. 2, dia punya integritas yang baik. 3, dia punya kedekatan dengan rakyatnya. 3 itu yang membuat seseorang bisa dipercaya, terpercaya. Sudah terlalu banyak orang kompeten tak membawa integritas. Dan kita juga menyaksikan orang berintegritas tak punya kompetensi. Betul? Iya. Dan kita juga menyaksikan orang yang dekat dengan rakyat tanpa kompetensi. Kita ingin, mari kita tawarkan 3-tiganya untuk membawa perubahan bagi Republik Indonesia. Nah, kita ingin mendorong orang-orang terpercaya. Apakah kita punya stoknya? Punya.
Stoknya banyak, tapi selama ini banyak dari mereka belum dapat kesempatan untuk mewakili kita semua. Inilah yang harus kita bawa ke depan. Jadi menengok ke perjalanan ke depan, 2024 bukan sekedar soal meneruskan dan tidak meneruskan. Ini soal meraih cita-cita, janji kemerdekaan yang dulu kita tetapkan di Republik ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, perjalanan ke depan ini menentukan. Kita sama-sama, kita sudah tetapkan bahwa kita ingin mendorong perubahan untuk perbaikan, perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial. Gelombang ini kita jaga sama-sama, karena ini bukan untuk sebagian, ini adalah gerakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari gabungkan semua, ajak semuanya, jangkau semuanya, bahwa ketika kita berbicara tentang menghadirkan keadilan, maka adalah kesetaraan kesempatan, kesetaraan bagi semua. Yang pada waktu saya merasakan ketika bertugas di Jakarta, kota yang sama-sama heterogen seperti di Surabaya, begitu diberikan kesetaraan kesempatan, yang muncul adalah harmoni, yang muncul saling menghormati, saling menghargai, bukan ketegangan, bukan terjadi ketidaksukaan satu sama lain, tapi ketenangan, keteduhan, kedamaian. Itulah hasil dari sebuah keadilan. Kita sering ingin merasakan kedamaian, tapi bayangan kita tentang kedamaian adalah tiadanya konflik. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan bagi semua. Itulah tanda dari sebuah kedamaian. Ini yang ingin kita tuju sama-sama. Karena itu sekalian, mari kita wujudkan. Dan kita ingin mengembalikan bahwa Republik ini didirikan dengan idealisme, dengan gagasan. Kita harus kedepankan gagasan itu. Kita harus kedepankan nilai-nilai itu. Karena Republik ini didirikan dengan nilai-nilai yang diteladankan oleh para pemimpinnya. Bapak sekalian, satu ketika, tahunnya sekitar tahun 50-an, ada sebuah peristiwa di mana Bung Hatta meresmikan sebuah bendungan. Pada saat Bung Hatta meresmikan bendungan, beliau berpidato, Indonesia masa depan akan membutuhkan pembangkit listrik yang banyak jumlahnya. Indonesia harus membangun bendungan-bendungan seperti ini yang lebih banyak lagi. Indonesia membutuhkan insinyur-insinyur listrik untuk masa depan. Dan apa yang terjadi? Semua anak-anak yang ada di daerah sana semua bilang kami ingin jadi insinyur listrik. Ketika ditanya kenapa? Karena kata Bung Hatta, Indonesia ke depan perlu insinyur listrik. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Bung Hatta adalah seorang politisi. Bung Hatta adalah politisi, pimpinan politik. Bekerja di partai politik, memimpin perubahan lewat gerakan politik. Tapi seluruh rakyat yang mendengarkan itu tidak ada satupun yang berpikir negatif. Semua memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada Bung Hatta. Tanpa syarat, tidak ada. Tidak ada satupun yang bayangkan apakah adiknya Bung Hatta bisnisnya listrik ya? Bisnisnya bendungan ya? Tidak ada satupun. Semua bilang ini, Bung Hatta mengatakan itu, saya akan kerjakan. Kenapa? Bung Hatta mencintai Indonesia tanpa syarat, karena itu rakyatnya mempercayai pemimpinnya tanpa syarat. Kita harus kembalikan itu. Mari kita tunjukkan, kita mencintai Indonesia tanpa syarat. Kita bekerja untuk memajukan Indonesia tanpa syarat. Insya Allah itu gerakan yang akan kita gelorakan dari Surabaya, dari Jawa Timur untuk Indonesia. Mari kita teruskan berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies Rashid Baswedan.
Kota kenangan, kota kenangan yang tak terlupa. Di sanalah, di sanalah, di Surabaya, yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, seribu insan, seribu hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, oh Surabaya, Surabaya, kota kenangan, kota kenangan yang tak terlupa. Di sanalah, di sanalah, di Surabaya, yang pertama kami berjumpa. Negeri ini terus memberikan bukti, melahirkan putra-putri terbaiknya untuk mengisi kemerdekaan. Mari berjanji, berjuang bagi negeri. Hadirin dimohon berdiri. Dengan hormat Bapak Anies Baswedan bersedia untuk berfoto bersama simpul relawan di atas panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami pemirsa TV 9 Nusantara. Bagaimana Anda sudah bersama-sama ini turut menyaksikan acara Simfoni Kebangsaan dan masih dari Diandra Convention Center. Jadi tidak hanya talk show kebangsaan yang kami hadirkan, tapi seluruh rangkaian yang sampai sekarang ini masih berlangsung di Diandra Convention Center. Dapat Anda saksikan juga di sekitar kita, ini masih terdapat relawan dari seluruh penjuru Jawa Timur yang hadir bersama-sama mengusung semangat tentunya untuk sebuah gerakan perubahan. Dan seperti yang sudah kita simak bersama tadi untuk orasi kebangsaan ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, ini satu hal yang bisa kita garis bawahi bersama. Ini tentunya keberagaman itu akan terasa jauh lebih indah dengan adanya kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini untuk Simfoni Kebangsaan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini. Tentunya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kebangsaan ini menunaikan kewajiban. Selanjutnya kami mengundang Ketua DPW Demokrat dan juga Ketua DPW PKS untuk foto bersama. Serta DPP Partai Nasdem. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kesatuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang telah berkenan hadir di Jawa Timur. Terima kasih kepada warga Jawa Timur yang telah bersama-sama menyambut kunjungan Pak Anies. Bapak Anies masih akan bersama kita di sini menghabiskan waktu bersama para simpul relawan Jawa Timur. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat
agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai oleh bangsa lainnya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Terima kasih. Jangan lupa hari Minggu besok pukul 6.30 mari bersama-sama menghadiri Festival Menanam Kebaikan, menjemput perubahan di halaman Grand City Surabaya. Madu 3.